Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita belajar tentang rumusnya. Oke, beda ya. Sekarang kita belajar tentang rumusnya. Yang pertama itu rumusnya perbandingan trigonometri pada sudut kuadran pertama. Kuadran pertama tadi dari 0 derajat sampai 90 derajat. Berarti yang masuk kuadran 1 itu adalah misalkan sin 15 derajat, sin 75 derajat, sin 30 derajat, atau sin 45 derajat. Itu tuh masuknya ke kuadran 1 ya. Nah, rumusnya di perbandingan trigonometri pada sudut kuadran pertama itu adalah kalau sin 90 min alfa itu sama dengan cos alfa. Ya. Cos 90 min alfa sama dengan sin alfa dan seterusnya. Jadi kalau di kuadran 1 itu rumusnya itu negatif semua nih. Ya, negatif semua karena dari 0 sampai 90 derajat, berarti dia mundur ke sini. Oke. Nah, sekarang kita ke rumus di kuadran kedua. Nah, kalau di kuadran kedua ini dari 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti yang masuk di kuadran 2 itu berapa derajat sih? Berarti yang berapa? Yang lebih dari 90 dan kurang dari 180. Contohnya 120 derajat, misalkan sin 120 derajat, atau cos berapa? 80 derajat, boleh. Tan 150 derajat, dan seterusnya. Yang penting tidak melewati 180 derajat. Nah, kalau di kuadran 2 itu kalau kita pakai yang 90 derajat itu otomatis dia ditambahkan karena ke kuadran 2. Kalau dikurangi itu nanti ke kuadran 1 lagi. Ya, berarti kalau kita pakai yang 90 derajat berarti ditambah. Jadi misalkan sin 90 derajat ditambah alfa itu sama dengan cos alfa. Oke. Nah, kita boleh nih pakai dua cara. Mau yang 90 derajat dulu atau yang 180 derajat dulu. Cuman kalau yang 90 derajat itu kayak tadi Bu Guru bilang, harus ditambah. Tapi kalau mau pakai yang 180 derajat itu, kita harus kurangi dia. Karena di kuadran 2 kan, kalau ditambah nanti masuknya di kuadran 3. Oke, berarti kalau pakai yang 180 derajat itu, jadi rumusnya sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa, cos 180 derajat min alfa sama dengan min cos alfa. Nah, di sini, kenapa nih min? Kenapa ini min, tapi di sininya tidak min? Karena tadi ya, penjelasan Bu Guru yang tadi. Karena kalau di kuadran 2 itu, hanya sinnya aja yang positif. Ini kan, sin. Hanya sin aja yang bernilai positif. Semuanya cos, tan, kot, pokoknya selain sin itu nilainya negatif. Nah, kenapa di kuadran 1 semuanya nilainya positif? Tadi balik lagi ke yang tadi. Karena di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif, tidak ada yang negatif. Oke. Nah, di sini Bu Guru cuma ngejelasin di kuadran 1 dan kuadran 2. Nanti kuadran 3 dan kuadran 4 kalian yang mencarinya. Sampai sini dulu penjelasan materinya. Kita lanjut ke contoh soal.